Shalom buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi firman Tuhan di minggu kita yang bernama Judika, yang berarti berikan keadilan kepadaku ya Tuhan, terangkat dari kitab Yeremia pasal yang ke-31 yang dimulai dari ayat 35 sampai ayat 37. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sampai situ firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi topik dari kebenaran firman Tuhan saat ini berkata, ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada satu hal yang harus kita ketahui dan pahami dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengatakan diri orang Kristen, yaitu bahwa Allah kita itu adalah baik. Tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu dia baik, tetapi untuk selama-lamanya ia selalu baik. Jadi Tuhan itu memang baik tanpa ada embel-embel tertentu. Itulah sebabnya pemazmur menegaskan dalam firman Tuhan, Mazmur 100 ayat yang kelima berbunyi, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Begitu juga saudara-saudara, di dalam Ibrani 3 ayat ke-8 dikatakan tentang keberadaan Yesus Tuhan kita. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah eksistensi dari Tuhan kita yang Tritunggal, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan kita sangat berbeda dengan kehidupan hidup ciptaannya. Manusia cenderung tidak setia, tetapi Tuhan kita selalu setia. Itulah sebabnya ada nyanyian pop yang berkata, mudahnya engkau buat janji, semudah engkau mengingkari. Artinya apa saudara-saudara? Inilah kehidupan manusia, mudah sekali berubah. Kasih, kesetiaan dan ketekunan kita dalam mengikut Tuhan seringkali dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ketika berada dalam situasi yang baik, kita mengasihi Tuhan. Tapi begitu diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan langsung berubah 180 derajat. Hal perjanjian yang berubah terjadi bagi bangsa Israel juga saudara-saudara. Bangsa Israel sebagai umat Tuhan sangat jelas ditegaskan ketika di dalam kepemimpinan Yosua agar bangsa Israel berjanji untuk tetap percaya pada Tuhan. Namun janji kesaksian yang dikeluarkan dari mulut bangsa Israel hanyalah lip service. Seiring berjalannya waktu,
Janji hanya tinggal janji, di mana bangsa Israel berubah ke lain hati, yaitu ke ilah-ilah dunia, dan lebih percaya kepada kekuatan dan kuasa manusia. Hal ini jugalah saudara-saudara yang membuat bangsa Israel terbuang ke Babel, seakan-akan kuasa Tuhan mereka tidak ada dan tidak nyata. Namun melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita diingatkan saudara-saudara, jika saat ini kita sedang dalam kesulitan atau pergumulan berat, jangan pernah putus asa, apalagi lari dan minta pertolongan kepada Allah lain. Datanglah kepada Tuhan, karena Ia sangat bisa kita andalkan. Kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, dan kebaikannya tidak pernah berubah. Dia rindu melakukan perkara-perkara yang baik bagi kita, karena Ia memang baik adanya. Tidakkah saudara-saudara dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8b, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah keberadaan Tuhan kita. Kita patut berbahagia selaku orang percaya, sebab walaupun segala sesuatu di dunia ini berubah, Tuhan selalu mengasihi kita, berlimpah anugerah, belas kasihan, dan selalu siap mengampuni kita. Jadi Tuhan tidak berubah setiap kali keadaan kita berubah. Bukankah kita yang seringkali berubah, tidak lagi setia, bersungguh-sungguh dan menyalahkan Tuhan ketika melihat keadaan di sekitar kita sedang tidak baik? Tetapkan hati dan jangan pernah goyah, karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah. Ingatlah, Tuhan kita tetap setia. Itu sebabnya dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan saat ini, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kasihnya tetap saudara-saudara. Tindakan, perbuatan, perkataan, sikap, perilaku bangsa Israel tidak bisa mengubah keberadaan Tuhan kita yang Tritunggal itu adalah Allah yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, kekal untuk selama-lamanya. Melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita diajak, kenali dirimu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kasih dan kepeduliannya. Hendaknya kasih itu, hendaknya style, gaya hidup Tuhan itu nyata di dalam kita selaku pengikut Kristus Yesus, selaku yang percaya kepada Tuhan. Kita diajak untuk tidak pernah berubah, mengimani Tuhan, karena tepat pada waktunya berkatnya, kuasanya akan nyata bagi setiap orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau izinkan berkumandang melalui media YouTube ini. Engkau berkati setiap pendengar, sehingga yang sakit beroleh kesembuhan, yang lemah beroleh kekuatan, yang ada permasalahan mendapatkan jalan keluar. Bahkan keberadaan Tuhan semakin terpatri, pengenalan terhadap Tuhan semakin nyata di dalam hidup para pendengar. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.